Oke, so kita lanjut ya ke soal transformatif ketiga ya. Jadi ini transformatif terakhir di modul terakhir untuk fisika dasar 1 dan kita langsung mulai dari nomor 1 dan 2-nya. Ketika suatu cairan X membeku, maka entropinya akan. Nah, ini gampang banget ya. Jadi kan ketika yang namanya sebenarnya kan rumus delta S ini kan adalah Q per T. Nah, kalau misalnya namanya kan untuk yang namanya Q, kita tahu bahwa Q ini kan ada dua kondisi ya. Yang pertama adalah kalau plus artinya dia menyerap kalor. Menyerap kalor. Sedangkan kalau misalnya untuk yang minus ini adalah melepas kalor. So, karena berhubung kegiatan membeku ini adalah salah satu kegiatan melepas kalor, maka nilai Q-nya sendiri ini akan bernilai minus. So, karena ini minus dan untuk T-nya ini kan sendiri ada suhunya tersendiri, maka delta S-nya ini juga akan bernilai minus. Artinya apa? Artinya berarti delta S-nya mengalami penurunan. So, jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang B ya. Dengan delta S-nya ini menandakan dia minus seperti ini, berarti artinya terjadi penurunan entropi ya. Nah, nomor 2, hukum termodinamika manakah yang menjelaskan proses irreversible? Nah, proses irreversible ini alias tidak dapat balik. Tidak dapat balik yang artinya apa? Kalor itu kalor merambat dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Nah, tapi sebaliknya, kalor tidak merambat ya, tidak merambat dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Berarti dari sini bisa dikatakan ini adalah irreversible. Dan di mana mereka berdua ini adalah bunyi dari hukum 2 termodinamika. Berarti bisa kita langsung jawab untuk soal nomor 2 adalah yang B ya. Hukum kedua termodinamika lah yang mengatakan bahwa kalor itu atau prosesnya itu adalah irreversible alias nggak bisa balik. Ya kalau dari tinggi ke rendah ya rendah ke tinggi nggak bisa gitu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 dan 2-nya. Oke. Nomor 3, terkait dengan yang namanya entropi suatu sistem akan bertambah. Oke, ini ada hubungannya sama S sama dengan Q per T besar. Dan diminta karena bertambah berarti delta S-nya ini bernilai positif. So, berarti Q-nya ini bernilai positif juga. Nah, yang artinya berarti kita dapat simpulkan karena Q-nya ini bernilai positif, maka apa yang akan terjadi? Ya, kalor melepas kalor melepas kalor atau kalor masuk dari lingkungan ke sistem ya, alias bahasanya adalah menyerap kalor ya. Kalau misalkan yang minus itu baru melepas kalor. So, berarti bisa kita jawab langsung nomor 3 itu adalah yang A ya. Kalor mengalir masuk ke dalam sistem dari lingkungan. Kalau kalor mengalir keluar sistem artinya melepas kalor, maka akan dampaknya ini adalah delta S-nya akan bernilai negatif alias menurun ya, delta S-nya menurun.
Terus kemudian suhu reservoir panas lebih rendah dari suhu sistem. Ini enggak. Kalau emang mau bandingin ya sama suhu reservoir rendah. Terjadinya proses isotermal, no, nggak ada hubungannya sama sekali ya. Oke, so untuk lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 diberitahukan bahwa jika proses hanya terjadi berupa aliran kalor terbalikan atau reversible ke dalam ataupun keluar sistem, maka entropinya bagaimana? Ya, ini kalau misalnya kita bahas keluar dan masuk berarti ada dua. Yang pertama adalah delta S1 yang dimana Q1 per T1, dimana untuk Q1-nya ini bernilai minus. Karena untuk reservoir rendahnya, ini kan reservoir tinggi ya, dimana tingginya ini melepas kalor. Sedangkan kalau untuk delta S2 alias berarti Q2 per T2, maka ini positif. So, berarti kalau kita mau menghitung delta S totalnya adalah delta S1 ditambahkan dengan delta S2, yang dimana berarti delta S-nya sendiri sama dengan min Q1 per T1 ditambahkan dengan Q2 per T2. Nah, karena ini ada hubungannya adalah kita tahu bahwa Q1 per T1 itu sama dengan Q1 per Q2 itu sebanding dengan T1 per T2. Akibatnya kalau kita otak-atik berarti Q1 per T1 sama dengan Q2 per T2. Dan karena berhubung berarti karena Q1 per T1 ini sama dengan Q2 per T2, maka nilai delta S untuk yang sifatnya reversible alias bisa balik itu akan selalu 0. Ya, jadi nggak bakal berubah. Maka jawaban untuk nomor 4 adalah yang C ya. Entropi totalnya akan selalu tetap yaitu adalah 0. Nah, oke. So, untuk nomor 5 ini kita makanya kemana ya? Nah, oke. Sebelum lanjut ke nomor 5, mumpung saya masih mumpung ingat ya, daripada nanti takutnya kelupaan. Nah, kalau untuk yang nomor 4 di sini, kalau untuk terutama yang D ya, sebenarnya D ini mungkin bisa jadi jawaban dengan syarat apa? Mungkin yang dibahas adalah nilainya. Ya. Karena apa? Dari keterangan yang ada di sini nih, ya, dari keterangan yang ada di sini bahwa kan lingkungan sama si sistem ini yang 1 sama 2 ini nilainya sama. Ya, so kita anggap satunya sistem, yang kedua tuh lingkungan. Yang satu sistemnya bakal ngelepas, yang kedua adalah menyerap. Kan gitu. So berarti karena kalau secara nilai emang sama gitu. Tapi ingat berlawanan arah. Nilainya doang yang sama. Nilainya sama. Tapi arahnya berlawanan ya. Jadi so kalau misalnya mungkin lebih dideskripsikan lagi, mungkin yang D ini bisa jadi jawaban salah satunya. Tapi kalau untuk ditanya energi totalnya, maka energi atau entropi totalnya ya tetap bakal 0 terus ya. Oke. So untuk nomor 5, suatu benda yang disentuhkan dengan reservoir panas tunggal, maka entropi totalnya ini bagaimana? Sebenarnya ini agak sedikit ambigu juga ya. Karena ini nomor 5 ini tergantung sama sudut pandangnya bagaimana. Kalau misalnya ini kan cuman bahas satu arah doang ya, alias nggak reversible. Kenapa? Karena gini, untuk sudut pandang ini kalau misalnya kita bahas, ini kan emang bener ya, ini kan nggak terbalikan. Tapi ini kan ada dua kondisi ya, ada dua kondisi. Baru bener-bener pasti sentuhkan atau emang udah lama. Nah, kalau misalnya emang kita anggap dia ini biasa ini nomor 3, terus ini adalah nomor 4 ya. Nah, terus sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 5, di mana nomor 5-nya ini kalau kita anggap dia sudah stabil, alias mungkin pas sudah mencapai kesetimbangan ya, sudah mencapai kesetimbangan, maka T-nya ini akan konstan ya, nilai T-nya ini bernilai konstan.
Berarti kalau nilainya T-nya konstan, ini ada hubungannya dengan yang namanya isotermal. Nah, karena berhubung isotermal ini delta T-nya sama dengan 0, maka sebenarnya dari apa namanya, untuk nilai W-nya sendiri kan pakai nRT ln V2 per V1 kan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita bahas apa namanya, delta S-nya ini adalah S benda ditambahkan dengan S reservoir, berarti karena berhubung ini kan berarti QB per TB. Terus abis itu ini kan pasti ada yang ngelepas ya. Kalau suatu benda yang dingin deh, anggap aja yang dingin ke yang panas, maka yang panas ini akan melepas ya. Kalau melepas berarti dia jatuhnya adalah yang minus kan gitu ya. Sedangkan kalau misalnya untuk yang plus itu adalah menyerap. Berarti yang bagian QB-nya adalah yang positif ditambahkan dengan yang namanya min QS per TS. Ya kan? Nah, karena nilai T-nya sama, ya kan? Karena nilai T-nya sama, so berarti kalau ini kita hitung sebenarnya delta S-nya ini nanti jawabannya mendekati 0 juga. Ya. Itu yang pertama. Atau yang kedua adalah Q-nya, atau kita bisa berasumsi juga pakai rumus yang namanya QMC delta T juga nih. Kalau ketika delta T-nya 0, maka nilai Q-nya 0 kan? Ya udah, berarti kalau misalnya kita masukkan nilai delta S sama dengan, kan ini T-nya sama nih. Berarti QB dikurangkan dengan QS, karena dari sendiri adalah untuk delta T-nya 0, ya kan? Karena delta T-nya itu 0, maka Q-nya tuh 0. Jadinya nilainya pasti 0. Sehingga delta S totalnya itu akan selalu tetap, lebih tepatnya ya. Jadi nilai apa namanya ya? Kalau delta S sama dengan 0 itu bukan artinya entropi totalnya 0, tapi entropi totalnya tetap. Tapi kalau misalnya delta S-nya itu lebih besar daripada 0, itu bertambah ya. Jadi keterangan untuk tandanya ini adalah kalau delta S sama dengan 0 berarti entropi total itu tetap ya, jangan lupa. Sedangkan kalau untuk lebih besar 0 artinya ini bertambah. Sedangkan kalau untuk yang lebih kecil 0 ini berkurang. So hati-hati ya. Bukan artinya nilainya 0, walaupun dia emang delta S-nya 0, tapi ini kan delta S-nya. Tapi secara definisi entropi totalnya itu tetap. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3 sampai nomor 5 ya. Oke. Nah, oke. So, untuk nomor 6, 7, 8, nomor 6, suatu gas ideal mengembang secara bebas, maka entropi apa? Nah, karena berhubung yang kita lagi bahas ini adalah sistem, berarti yang jawabannya bukan sistem. Ini lagi bahas cuman sistem tunggal aja. Jadi yang dibahas tuh cuman sistem aja. Lingkungannya nggak dibahas karena ini kan volume, terkait dengan volume si sistemnya sendiri ya. So berarti untuk nilai C-nya ini atau yang D-nya ini udah nggak bakal mungkin ya. Dimana sebenarnya kalau untuk lingkungannya ini sebenarnya salah karena jawaban yang benar adalah tetap. Nah kemudian karena berhubung lingkungannya tetap, dan kalau misalnya gasnya bertambah atau berkurang, ini untuk totalnya ini bisa bertambah ataupun berkurang ya. Bertambah atau berkurang tergantung sama si sistemnya. Nah, karena berhubung apa namanya? Ini kan sebenarnya bisa kita hitung dengan delta S nRT dikalikan dengan nN V2 per V1. Yang dimana karena berhubung V2 lebih besar daripada V1, maka di sini delta S-nya akan bernilai positif. Nah, kalau misalnya kita totalkan berarti kalau misalnya S-nya sistem ditambahkan dengan S lingkungan, dan kalau ini dia plus, ya kan, berarti bertambah ya. Terus ininya adalah 0, maka tandanya di sini pasti positif. So, dapat disimpulkan untuk soal nomor 6 adalah kondisi tersebut untuk untuk S sistemnya itu adalah bertambah
kemudian S lingkungannya itu sama dengan 0 ya, 0, terus berarti S totalnya atau entropi totalnya ini ikut bertambah. Oke, itu untuk nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Apabila air panas dan air dingin dicampurkan, maka perubahan entropi entropi air panas pengurangan. Nah, untuk nomor 7 ini sebenarnya simple ya. Kita tahu bahwa delta S kan adalah S1 ditambahkan dengan S2. Terus kemudian delta S1 delta S-nya sendiri adalah Q1 per T1 ditambah dengan Q2 per T2. Nah, kita menganggap bahwa yang ini adalah yang menyerap gitu ya. Tapi kan kalau berarti ini yang tinggi, berarti atau reservoir tinggi. Berarti di sini kalau kita anggapkan di soal ini adalah air panas, yang dimana nilai Q-nya ini akan minus. Kemudian yang ini kita anggap adalah reservoir rendah, yang kalau di kasus soalnya ini berarti air dingin. Nah, dimana karena air dingin ini berarti kalau dicampurkan akan menyerap panas atau menyerap kalor, berarti nilai Q-nya akan positif. So, dari sini aja sebenarnya udah ketahuan, dapat disimpulkan bahwa Q2 itu akan pasti lebih besar daripada Q1. Ya, berarti S2-nya ini akan lebih besar daripada S1. Yang artinya berarti entropi air dingin ya, atau perubahan entropi air dingin itu akan lebih besar daripada pengurangan entropi air panas. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, yang yang rendah itu bertambah, yang tinggi itu berkurang, ya. Oke, so itu untuk nomor 7 jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Suatu proses alam yang berawal dari suatu keadaan setimbang dan berakhir dalam keadaan setimbang yang lain akan berlangsung sehingga entropi akan gimana? Nah, untuk nomor 8 sebenarnya ini ada penjelasannya, ada di halaman 8.40, di mana jika tidak ada perpindahan kalor ya, tidak ada perpindahan kalor akan menyebabkan dua kondisi. Entropi sistem bertambah, ya kan? Nah, terus untuk si entropi lingkungannya ini akan tetap alias tidak berubah ya. Itu ada di bawahnya rumus atau ada di ini ya. Kalimat di bawah persamaan (9.35). Nah, dari situ tuh dikasih tahu kalau nggak ada perpindahan kalor lagi, alias udah dalam keadaan setimbang nih, nggak bakal ngapa-ngapain lagi, entropi sistemnya bertambah, entropi lingkungannya tetap. Sehingga apa? Kalau misalnya entropi sistemnya bertambah dan entropi lingkungannya tetap, akan mengakibatkan yang namanya entropi totalnya ini akan bertambah. Tapi ternyata di sini yang dibahas adalah sistem ataupun lingkungannya. So, untuk nomor 8 itu jawabannya adalah yang D ya. Entropi sistemnya bertambah. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 7, 6 sampai 8-nya. Oke. Kita lanjutkan ke dua nomor terakhir ya. Oke. Jadi untuk nomor 9 sendiri 2 mol gas ideal. Berarti dari soal ini kita diketahui bahwa N-nya adalah 2 mol.
kemudian mengalami ekspansi bebas sehingga volumenya menjadi 3 kali volume mula-mula. Berarti di sini V2-nya adalah 3 kali V1. Atau boleh juga kita bisa bilang V akhir sama dengan 3 kali V mula-mula atau V awal. Terus kemudian R-nya ini adalah pakai 38,314 Joule per mol Kelvin. Maka perubahan entropinya ini gampang. Tinggal kita gunakan persamaan yang ini. Ini kan berarti isotermal ya. T-nya udah nggak ada lagi. Berarti N kali R kali NR ln V2 per V1. Berarti delta S-nya sama dengan 2 kali 8,314 kali ln 3V1 per V1. Berarti tinggal kita hitung ya. Jawabannya untuk soal nomor 9 ini delta S sama dengan 8,314 ya. 8,314 dikalikan dengan 2 adalah 16,628 dikalikan dengan logaritma natural 3. ln 3 ini jawabannya adalah 1,098. Berarti ini kalau kita hitung 16,628 kali 1,098, maka jawabannya adalah 18,257 ya. 18,257 atau apa namanya? Ini berarti satuannya Joule per Kelvin ya. Satuannya adalah Joule per Kelvin. Tapi kalau kita lihat satuannya harus dalam bentuk satuan kalori per Kelvin, di mana berarti delta S-nya ini sendiri sama dengan 18,257 dikalikan dengan ini bawahnya 1 karena tetap nggak berubah. Nah, di sini 1 Joule ya, ingat 1 Joule atau adalah sebesar 0,239 kalori. So berarti di sini langsung kita masukin 0,239 kalori per Kelvin. Berarti delta S-nya sendiri kalau kita hitung 18,257 dikali dengan 0,239, maka jawabannya adalah sebesar 4,3634 kalori per Kelvin. Atau jawaban yang mendekati adalah yang A. Kalau kayak gini nggak ada masalah ya, kalau mendekati ini masih make sense 4,4. Dan jangan sampai kalian jawab untuk nomor 9 jawabnya adalah yang C. Mentang-mentang kalian ketemu 18,257. Perhatikan satuannya. Di sini satuannya adalah Joule per Kelvin ya, bukan kalori per Kelvin. Kecuali kalau R-nya kalian masukinnya yang liter ATM per mol Kelvin, atau bukan liter ATM. Kalau liter ATM tuh beda lagi nanti. Harus masukin ke versi yang misalnya 0, berapa. Coba ya, saya cek dulu. Untuk 8,314 dikalikan dengan 0,239 adalah 1,98, sorry. 1,98 kalori per mol Kelvin itu boleh, nggak ada masalah ya. Coba deh kalau misalnya kita tes ya, untuk R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin itu setara dengan yang namanya 1,987 kalori per mol Kelvin. Coba kita tes ya, kita tes. 2 kali 1,987 dikalikan dengan ln 3. Berarti delta S-nya sama dengan 2 kali 1,987 adalah sebesar 3,974 dikalikan dengan 1,098. Coba kita cek ya. 1,098 dikali. Nih, jawabannya segini nih. Ya. Answernya ini, atau biar lebih pasti lagi, biar lebih mantap lagi, no hoax ya. 1,098 nih ya, 4,3634. Jawabannya sama persis dengan yang jawaban kita temukan di sebelah kiri. Nah, makanya
nilai R-nya ini itu tergantung sama temennya siapa dulu. Kalau liter ATM per mol liter ATM pasangannya itu 0,082. Tapi kalau pakainya joule 8,314, tapi kalau pakai kalori 1,987. Oke. So, kita lanjut ya ke soal terakhir ya. Soal nomor 10. Untuk soal nomor 10 sendiri diberitahukan bahwa ada 2 kg air pada suhu ini disentuhkan dengan yang suhunya segini. Jika kalor jenis airnya adalah segini, maka perubahan entalpi total sistem adalah berapa? Oke, jadi nomor 10 diketahui bahwa M-nya ini adalah sebesar 2 kg, kemudian T1-nya adalah 273 Kelvin, kemudian T2-nya adalah 373 Kelvin, kemudian untuk C-nya adalah sebesar 4200 Joule per kilogram Kelvin. Terus kemudian ditanya perubahan entalpi sistem setelah air mencapai suhu reservoirnya. Berarti nomor 10 untuk menghitung delta S totalnya berarti S air ditambahkan dengan S reservoir. Nah, di mana untuk delta S airnya ini adalah pakai MC kali Ln ln T2 per T1 ditambahkan dengan yang namanya ini MC delta T per T reservoir ya, atau T res gitu aja ya, T res ya. Karena kan kalau untuk yang T reservoir ini kan kita menghitung dengan menggunakan rumus Q per T ya kan. Kalau yang sebelah kiri kan pakainya ya sebenarnya Q per T, atau kita langsung pakai MC ln T2 per T1 aja nggak apa-apa. Ya udah, berarti delta S-nya sama dengan 2 kali 4200 kali ln daripada 373 per 273 ditambah dengan 2 kalikan dengan 4200 dikalikan dengan 373 kurang 273 per suhu reservoirnya adalah 373 ya. Nah, untuk delta S yang di nomor 1 ini langsung aja ya, kalkulator aja. 2 kali 4200 dikalikan dengan logaritma natural dari 373 per 273, hasilnya adalah segini ya nih tuh, 2621 ya, 2621,69 ditambah dengan ini berarti 2 kali 4200 dikalikan dengan 100 ya. Karena kan 373 kurang 273 kan 100 ya. Per 373, maka jawabannya adalah 2252,01. Nih, ya. Oke. Nah, kalau udah kita hitung 2621,69 ditambahkan dengan 2252,01, maka jawabannya adalah 4873,7 Joule per Kelvin. Nah, tapi apakah begitu? No, ada yang kurang tepat. Kenapa? Karena sebenarnya kita tahu bahwa suhu reservoir ini kan adalah suhu reservoir tinggi yang dimana sebenarnya by system ini harus ada versi minusnya ya. Jadi ini adalah versi minus seperti itu. Berarti ini bukannya ditambah melainkan dikurang ya. Oke, berarti 2621 ya. 2621,69 dikurangkan dengan 2252,01. Wait, sorry. Kok salah ngetik ya? Wait. 69 dikurangkan dengan 2252,01, jawabannya adalah segini. 369 ya. 369,68 Joule per Kelvin. Nah, atau jawaban yang mendekati di pilihan gandanya adalah 370 ya. Oke, ini masih make sense ya, kalau dilakukan pembulatan adalah sekitar 370. Oke, so dengan begitu ya berakhirlah untuk sesi pembahasan tes formatif untuk
modul Fisika Dasar 1 dengan kode mata kuliah PV4101 dari modul 1 sampai modul 9 ya. So, ya terima kasih ya yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya. Dan terima kasih yang sudah donasi di saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan saya ucapkan bagi kita semua, semoga sukses untuk menempuh ujian akhir semesternya, baik maupun mata kuliah apapun, baik dari skema UTM, ujian online, atau mungkin ya kalau yang dapat tiga-tiganya. Oke, so kalau emang ada yang nggak paham, boleh aja langsung di share di kolom komentar. Dan kalau emang ada perbaikannya juga boleh aja langsung di share di kolom komentar aja. Dan mungkin nanti di next video atau ini akan ada tambahan terkait dengan yang namanya rangkuman materi aja ya. Mungkin sekedar video interlude atau tambahan aja terkait dengan informasi untuk PowerPoint dari modul 1 sampai modul 9. Oke. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. See you good and good luck. Bye bye.